tentang pesugihan dan orang langsung bilang, wah pesugihan ada tumbal. Iya. Wah ini aliran kiri atau apa semua. Kalau yang di otak orang itu kan pesugihan itu datang ke sana ritual langsung dapat duit. Itu yang ada di mindsetnya. Ngambil pesugihan pakai yang memang yang aman. Pakai yang aman ataupun memang harus sudah siap dulu. Kalau emang itu black magic lo harus siap dulu dengan konsekuensinya, akibatnya. Tapi di saat lu udah siap, ya monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi bersama saya Patra Baraja. Bersama saya Ki Geni Sekti. Ya, Anda bukan. udah garing. Tapi masih ketawa aja orang pasti. Ya. Ya, di acara KGS Entertainment. Oke. Malam ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kaya secara cepat. Yang paling sering disebut pesugihan. Pesugihan. Ya kan? Bukan. Apa kok jauh? Kok jauh jokesnya? Sensor. Gak apa-apa biar naik. Oke, Ki, pesugihan. Banyak sih yang masih tabu ya dengan pesugihannya. Orang taunya pesugihan apa sih? Nah, pesugihan itu sebenarnya apa, Ki? Emang bener nggak? Aku tahu. Emang bener cari kaya secara cepat atau bagaimana? Pesugihan. Jadi pesugihan dari kata sugih yang berarti kaya. Oke. Berarti pesugihan lu memperkaya diri. Gitu loh. Aku mau ketawa, Ki. Apa tuh? Lu bilang tadi sugih kaya kan? Gua tadi kan nyebut emang kaya, emang banyak duitnya. kaya ya? Yoi. Oh, berarti anak lu tetap namanya Sugih juga. Dia mah oh iya Sugih bener. Dia beda, bukan Sugih ya. Oke, lanjut Ki. Jadi dari kata Sugih ya, iya. emang kaya ya. Terus disangkut pautkan dengan cara kaya cepat. Itu benar atau gimana? Nah, itulah kadang banyak yang terjadi di masyarakat tentang pesugihan dan orang langsung bilang, wah pesugihan ada tumbal. Iya. Wah ini aliran kiri atau apa semua. Sebenarnya ya pesugihan sendiri dari kata sugih, lu wajib memperkaya diri lu. Tapi ya yang sering ditakutkan itu tuh yang pesugihan menggunakan ritual-ritual sesat, permintaan-permintaan kepada lelembut ataupun dedemit yang membuat akidahnya berbelok. Nah, ritual itu seperti apa Ki yang menjadi sesat itu biasanya? Nah, ritualnya itu biasanya untuk pesugihan itu biasanya ada petunjuk ataupun ada juga yang diiringin oleh kuncen. Oke, petunjuk ini maksudnya petunjuk dari si kuncen atau petunjuk mimpi atau bagaimana? Iya, terkadang ada orang yang ingin melakukan pesugihan tuh dia dapat mimpi dulu. Iya. Wah, udah mimpi nih. Harus ke gunung ini nih. Gitu. Harus melakukan ritual-ritual ini nih. Jadi di situ mereka datang membawa semua petunjuk tadi seperti syarat-syaratnya. Iya. Terus mereka melakukan ritual tertentu, meminta kelancaran, meminta rezeki yang besar, tapi banyak yang gila. Banyak yang gila ya. Banyak, karena sekarang agak susah ya untuk mendapatkan pesugihan yang benar-benar ada itu tadi. Karena kebanyakan oknum-oknum ini malah memanfaatkan, oknum-oknum dukun, paranormal palsu ini, memanfaatkan ini untuk menipu. Kata pakai burung gagak, pakai apa, pakai sate gagak lah manggil ini. Media yang biasa digunakan untuk ritual pesugihan ini kebanyakan apa sih? Kalau dari dulu sih kambing. Terus emang kambing biasa atau emang kambing bisa kayak yang orang-orang misalnya semuanya hitam semua. Kambing ada kambing hitam itu yang ada ring putihnya tuh sering disebut kambing gendit. Oh, kambing gendit. Nah, kambing gendit ataupun menggunakan ayam cemani juga bisa, burung gagak juga bisa. Tapi ini udah kalau aku bilang sih udah nggak ada lagi pesugihan. Nah, zaman gitu. Sekarang nih. Zaman sekarang ada mempersugih ada. Biasanya pesugihan yang zaman sekarang itu lebih ke kelancaran rezeki. Jadi ya mungkin 100 tahun ke bawah ini yang sedang berjalan tuh pelancar usaha. Apa Ki penyebabnya Ki sampai di zaman sekarang nih
kalau kita flashback sekitar 30 tahun atau 40 tahun yang lalu, itu mereka masih banyak yang orang zaman dulu masih banyak berenang ke gunung misalnya, ritual dan turun dari gunung dia langsung kaya segala macam. Nah, apa sih yang menyebabkan akhirnya di zaman sekarang yang lebih maju ini ritual pesugihan tuh yang seperti Ki bilang tadi nggak ada gitu? Ya kalau yang di otak orang itu kan pesugihan itu datang ke sana ritual langsung dapat duit. Itu yang ada di mindsetnya. Oke. Dan ada juga yang melipat gandakan uang yang ujung-ujungnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menipu. Lalu datang sini bawa modal, bawa ini duit pancingan ataupun ini maharnya, terus nanti diritualkan lipat-lipat apa ya ujung-ujungnya duit palsu untuk ini. Gitu. Berarti kayak penggandaan uang itu termasuk pesugihan juga sebenarnya. Atau nanti di perjalanan ritual itu nanti dibilangnya wah ini ada gagal nih, pecah nih, kamu terlalu serakah, kamu keinginanmu terlalu besar sehingga ini gagal. Yang juga dimanfaatin untuk itu seperti itu. Sedangkan pesugihan di zaman dulu Gunung Kawi itu kenapa rame banget dan memang terbukti di zaman dulu. Oh, zaman dulu ya? Iya, misalnya lu nih jualan bakso nih di daerah mana di Jambi misalnya jualan bakso, lu pergi ke Gunung Kawi, lu tuh cuma minta berkah, cuma minta apa ya berdoa di sana untuk dilancarkan rezekinya. Sehingga gimana caranya orang yang datang ke warung lu itu ngerasain enak banget, tidak bisa lupa, pengen balik lagi, lagi, gitu. Bener. Oh jadi perbedaannya mungkin kalau aku simpulin nih ya, jangan yang zaman dulu sama zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu orang masih mau berproses, kalau zaman sekarang pengennya instan. Pengennya instan. Sedangkan pesugihan itu di zaman dulu pun masih tetap proses. Proses mereka tuh jualan, buka warung makan apa, pasang pesugihan, terus rame, meledak. Wajar dia kaya, dia bangun pagi, beli dagingnya, giling dagingnya, jualannya, siap-siap bumbu-bumbunya semua. Mereka kerja, tapi ya memang keyakinan mereka doang yang melenceng meminta suatu faktor X dari Gunung Kawi gitu loh. Makanya banyak sekarang orang bilang Gunung Kawi udah jelek, udah nggak bagus. Pelabuhan Ratu juga udah jelek, nggak bagus. Ya sebenarnya dari cara lu mengaplikasikannya yang salah. Sedangkan dulu kita menggunain ini emang untuk usaha. Sampai saat ini gue juga masih pakai sebenarnya. Di Gunung Kawi. Iya pesugihan. Gue kerja, gue punya usaha kan gitu. Sugih ya? Ya kalau gue sugih ya karena gue usaha. Ya pantas sih aku pas di Jambi ya, terutama orang Jambi itu selalu lebih terkenal itu dengan Gunung Kawi ya. Aku sempat yang pernah cerita juga sama orang-orang di Jambi. Zaman bapakku masih sering bapakku ke Gunung Kawi. Cuma pas zaman aku katanya kayaknya Gunung Kawi udah nggak ini lagi, udah. Lah itu lagi, ya kan? Jadi menyalahkan karena datangnya oknum-oknum tertentu yang bisa bilang instan. Iya. Nah ini yang ngebuat rusak suatu tempat. Tapi tolong air yang Premier Water, air oksigen. Ini air oksigen kita, ya kan? Minum dulu deh, biar nggak gampang dibegoin. Nah, biar kalian kalau mau sugih nggak dibegoin gitu kan? Ya. Karena sejatinya pesugihan itu ya memang harus ada usahanya. Enggak. Balik lagi kita masalah ke pesugihan Ki. Pengalaman Ki gini juga atau cerita-cerita ya Ki gini bener cerita. Pernah nggak Ki ada yang benar-benar orang tuh melakukan pesugihan tiba-tiba pulang dapat uang banyak itu, atau ada yang ceritanya bang gaib lah segala macam. Jadi gini. Ini pengalaman pribadi ya. Aku pernah datang ke suatu orang tua gitu ya. Dan dia itu ngajak, ada nggak barang-barangmu yang memang bertuah, kata dia. Iya. Nah, barang yang aku bertuah itu aku memang lagi butuh duit untuk satu hal. Dan dia bilang sini barangmu yang bertuah, aku bantu untuk nariknya. Ditariklah di situ, didoain, dan satu ruangan petak gini gue yang bersihin. Segede studio ini? Agak gede dikit. Agak gede dikit. Oke. Gue kosong nggak ada celah untuk orang masuk kamar itu. Gue bersihin semuanya, disuruh dia bentangin sejadah katanya. Bentangin sejadah, dan kita tahu di bawah itu bersih, terang kayak gini. Nggak ada mati lampu? Enggak. Bersih, udah disapu, taruh itu, kita suruh keluar, tutup pintunya nak katanya. Tutup pintunya di luar kita, dan beliau juga guru gua sekarang gitu kok. Beliau keluar, gue disuruh keluar, di luar itu kita barang bertuah tadi ditaruh, terus didoain, ditawasul, di apa semua. Bunyi di kamar, dum. Kayak ada suara ledakan. Kayak suara ledakan, kayak ada yang memukul gede, dum gitu kan. Gemah gitu ya. Nah, itu sudah datang kata dia.
apanya sudah datang? Gue masih bingung tuh di masa itu tuh gue masih masih polos dengan ilmu ini gitu loh. Ini ilmu apa gitu kan? Yang gue tahu sih dari dulu ya santet gitu kan. Ternyata masih ada ilmu yang memang asik sih gue bilang ya kan. Udah datang tuh. Udah, gue masuk ke kamar. Di kamar itu gue lihat di bawah sajadah, dia nyuruh masuk ke kamar itu udah datang, lihat di bawah sajadah katanya. Gue masuk, gue lihat bawah sajadah dan itu cuman tempo waktu itu sekitar 30 menit, nggak sampai 1 jam. Ya. Bersihin, keluar, ritual gitu 30 menit, setengah jam. Buka sejadah, bawahnya duit udah numpuk. Gue hitung ada dolar dong. Ada dolar, ada sama kayak gelang anak kecil. Emas. Dan uang semuanya total dihitung 18 juta dan benar-benar memang sesuai dengan uang yang gue butuhin saat itu. Saat lu butuh duit sekitar 18 jutaan, segitulah hadirnya. Iya. Nggak lebih, nggak kurang. Enggak, dia cuma bilang ini tadi hodam dari barang bertuahmu ini yang ngambil. Dia dari mana? Gue bilang kan, dari mana? Wah itu rahasia, itu gaib, memang udah yang dirahasiakan. Yang penting ini barangmu bertuah, dia yang membantumu di saat kamu kesusahan, kata dia. Ya oke, gue masih, kok gini gitu loh ya kan? Ada apa gitu loh? Dan besok ya temen gue datang. Bawa juga bang? Iya, bareng sama temen gue datang ke sana. Dan dia itu maksudnya cuma mau ngetes. Alah, gua udah dapat duit bensin aja bisa balik lagi ke Jakarta, syukur, kata dia. Oke, tawasul saat itu, tawasul juga. Duduk. Udah tuh ambil tuh di bawah karpetmu duduk, katanya. Udah datang, kata dia. Dia ambil 200.000 dong. Pas dengan ongkos dia balik ke Jakarta. Gak ada suara ledakan ya? Gak ada. Lagi tawasul enggak, disuruh ambil. Ya nggak mungkin dong dia nyiapin dulu. Iya. Nah itu, tapi nominalnya nggak mungkin pas 200.000 ya kan? Iya. Nah, kalaupun dia nyiapin entah lebih atau 100.000 kan? Iya. Kan? Tapi ada nih yang ngerusaknya itu oknum-oknum yang ada di sekitar dia. Di sekeliling dia malah? Iya. Karena orang diajak, dibuktiin seperti itu, terus dia jualan di luar. Udah itu mereka tuh dipepet. Nah, mau yang lebih banyak lagi nggak, kata dia. Kalau mau lebih banyak lagi, lu harus kasih tuh si ini nih. Jadi nggak usah sebut nama ya. Si ini nih, lu kasih nih berapa, pokoknya berapa yang lu kasih itu bakal lebih banyak hasilnya. Nah, dimanfaatkanlah sama oknum-oknum ini. Gitu. Nah, jadi sekarang udah nggak mauin lagi guru Ki? Enggak, tapi dia masih ngebantu orang masih. Misalnya lu nih anak lu mau nikah katanya kan. Wah, gue mau nikah, ya udah siapin rumah lu, kosongin. Udah kita di situ. Oke. Udah, tapi udah nggak pakai ini lagi ya, nggak pakai. Udah. Ini kali ya? Nggak ada. Nah, Ki, menanggapi cerita itu lagi, kan itu kan saat itu Ki Gini masih polos nih ya. Nah, masih yang belum mengerti tentang ilmu kayak ini. Nah, kalau di yang Ki Gini sekarang nih menanggapinya hal seperti itu, berasal dari mana lah kita kaji? Nah, gini, sebenarnya ilmu itu ada. Bahkan ada ilmu yang uang bibit yang kita punya modal 100.000 bisa kita belanjain balik lagi dan di 100 itu balik lagi. Tapi kita dapat kembalian. Iya, aku pernah ngerasain tuh. Terus ada juga yang memang dimana ilmu itu kita cuman gimana ya? Ya hampir kayak uang bibit juga, tapi kita tuh selalu dikasih orang. Gitu loh. Itu biasanya dulu ternyata, karena ini diceritain nih sama guru gua nih, diceritain bahwa ilmu ini dulunya ada dikarenakan orang-orang ini nih, orang-orang pilihan yang selalu berjalan untuk dakwah. Mereka ini tidak akan pernah dikasih kesusahan. Mereka yang berdakwah, mereka nggak bakal dikasih kesusahan, nggak bakal dikasih kelaparan, nggak bakal dikasih haus. Nggak susah lah hidupnya kan? Ya. Nah, disitulah mereka tuh dapat sebuah keajaiban. Makanya yang memang benar-benar dibantu sama nih guru gua dulu, itu orang-orang yang memang punya hajat dan memang itu untuk kebaikan juga. Dan memang niat baik dia lah ya, pokoknya niat baik dia bantu lah ya. Nah, berbicara tadi masalah bang gaib ya, aku pernah dapat cerita. Aku sempat nanya. Asal muasal tadi belum jawab nih. Iya, asal muasalnya. Asal muasal duit tadi dari mana? Kalau untuk penarikan, itu Allahu alam. Iya, Allahu alam lah ya. Karena pas begitu gue buka sajadah, gue cium itu duit. Bau bang.
Oke, cuman nggak tahu nih bank mana ya. Entah dia narik dia, dan serinya itu gue perhatiin, benangnya serinya, karena kan Iya. gue kan orangnya penasaran, Iya, penasaran iya, dan harus teliti. Iya, iya. Gue buka dan memang asli angkanya itu beda-beda. Seri itu beda-beda ya. Ya berarti emang dari mana kalau nggak dari nyolong. Gitu. Jadi jangan pernah kita untuk berharap besar dari uang goib, Iya, iya. dari bank goib, Iya, iya. ataupun dari praktisi-praktisi yang menawarkan bisa melipat gandakan uang, karena itu semuanya bohong. Oh, oke. Dan walaupun ada benar, itu kita nggak tahu hak siapa. Iya, iya, iya. Gitu. Kalau aku sih pernah bertanya bodoh ya sama salah satu kan. Bukan lu ya kan? Gue sempat bukan bertanya bodoh nih. Praktisi yang bodoh juga. Iya, enggak praktisi. Gue nanya nih masalah Bang Gaib ya kan, masalah Bang Gaib nih. Bang Gaib itu seperti apa? Terus uangnya itu dari mana? Gue bilang kan. Terus jawaban dia saat itu, lu pernah sadar nggak sih saat ada kecelakaan pesawat ya kan? Kecelakaan pesawat, orang-orang yang bawa yang naik pesawat itu pasti bawa uang segala macam. Nah, uang-uang itulah yang akhirnya dikumpulkan di Bang Gaib. Itu jawaban dia saat itu. Terus mikir, oh mungkin juga ya, karena selama ini kita kecelakaan pesawat, kecelakaan kereta kan kita nggak pernah tuh duit-duitnya kemana tuh, duit orang-orang itu kan. Nah, apa terus sama apa biasanya sedekah-sedekah yang harusnya lu keluarin nggak lu keluarin, nah itulah yang akhirnya hilang. Kayak contoh misalkan dia bilang, lu sering nggak ngerasa kehilangan uang di dompet lu misalnya 20.000, padahal lu udah ngitung nih kok ada sebelumnya terus nggak ada. Nah itu biasanya ditarik oleh bank-bank goib ini tadi. Oh gue sih sempat berpikir, oh masuk akal, apakah benar seperti itu Ki, prosesnya Ki? Prosesnya nggak seperti itu. Oh nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Bahkan gue bisa ngeklaim yang mereka lakukan itu yang colong. Colong ya, tetap ya. Iya. Oh, oke. Ke bank atau ke bank ATM? Oh. Bank agak susah karena Iya, memang ada pagar pasti ya. Satu ada pagar, kedua memang kedap tempat penyimpanan uang iya, itu tadi. ini berangkasnya itu. Iya. Ya? Oke, itu kan nggak bisa ditembus Nggak ya. bisa. Ya? Berangkas itu. Wow. Amazing juga ya berarti. Nah, tempat Ki, tempat biasa untuk lokasi yang cocok untuk melakukan ritual ini biasa tempat-tempat seperti apa kan banyak gunung, ada goa, Iya, iya. ada laut semuanya. Iya, itu udah terjawab. Yang paling cocok lah menurut Ki gini gitu kan. Nah, ini gua sih memudahkan ya. Nggak banyak lebar ya. Yang paling cocok Ki menurut Ki gini. Yang paling cocok itu sebenarnya untuk pesugihan itu buka usahanya dulu. Oke. Ya kan? Terserah lu mau cari pelarisnya nggak masalah di sana. Ya resiko kan ditanggung pemain. Oke. Ya kan? Setiap apa yang kita ambil keputusan pasti ada resiko. Ya kan? Seaman apapun itu pasti ada resiko juga. Gitu loh. Lu mau buka usaha jualan berarti lu harus siap untuk bangkrut ataupun nggak laku. Gitu. Lu mau pakai pesugihan yang keras black magic sekalipun lu harus siap nantinya saripati dari keluarga lu diambil. Nah itu bakal jadi pertanyaan berikutnya. Oke. Nah apakah yang namanya pesugihan itu selalu menggunakan tumbal? Apalagi kita pernah dengar berita nih, bukan berita ya maksudnya story orang, nih bapaknya kayak misalnya perusahaan gede nih ya kan, nah, itu pasti selalu sekeluarga itu pasti ada yang jadi tumbal. Nah, itu benar nggak sih seperti itu? Sebenarnya mereka itu cuman apa ya? Ritual pesugihan sendiri biasanya ada kesepakatan. Kesepakatan yang dibuat ini misalnya gini, lu buka gedung gede. Iya. Buka gedung berjalan dengan di bidang garment. Iya. Udah berjalan, lu minta ke jin pertama kalinya itu, gue minta usaha gue nih laris dikenal di seluruh dunia. Iya. Semua orang membutuhkan ini semua gitu kan. Oke, tak buat kata dia. Dia nggak perlu kasih 3 permintaan. Dia udah tahu mau lu ini, gitu kan. Ya wes, setelah itu berjalan, emang ini cuma-cuma bos kata dia. Enggak sampai sini kata dia. Lu udah jadi pengikut gua, lu udah minta ke gua, berarti lu harus punya ikut aturan gua juga. Setiap tahun lu harus sediakan jiwa untuk gua. Bukan nyawa, jiwa. Jiwa ya. Iya. Jiwa. Nah, terserah lu mau pakai potong kambing, potong kerbau, potong apa, tapi di saat klimaks hari mau persembahan, biasa lu pasti dikasih godaan dulu. Lupa. Untuk lupa, untuk lalai, untuk alah ini mah. Ya, nanti aja gitu. Enggak, lu pasti ada pikiran gini. Alah, ini kan usaha gua, bukan jin. Lu pasti melupakan ini tadi. Ujung-ujungnya pasti gitu ya. Iya. Itu pasti ya. Itu pasti. Oke. Alah, gampang lah orang gua usaha kok. Iya. Udah lupa sama perjanjian awal. Lupa sama perjanjian yang ujung-ujungnya
si ini tadi, demitnya tadi, dia ngebaca, wah lu udah punya anak sekarang, wah karyawan lu banyak nih, gua kasih peringatan dulu lah biar lu ingat. Karyawan lu diambil. Karyawan diambil atau anak cacat, anak diambil. Oh. Udah, di saat itu lu mulai panik. Oh iya, gue balik nih. Gitu. Terjadi lagi perjanjian lagi. Oh, perjanjian baru. Perjanjian baru. Oke. Gitu. Oh, jadi seperti itu kasusnya ya. Jadi kebanyakan orang sudah awal dia datang mohon-mohon nyembah-nyembah itu masih susah ya, udah kayak lupa ya kan? Lupa. Sama perjanjian tadi. Sama, lu juga ke paranormal gitu juga. Minta pelaris, minta apa. Itu perjanjian. Oke. Mungkin iya. masih ada lagi? Pesannya Ki, terakhir Ki. Nah, biar ini enggak ini. Sebenarnya sih udah daging semua, udah pesan semua dari tadi. Udah banyak sih kalau ini, Pak. Ini kita simpulin semua bulan. Simpulin intinya lu mau ngambil pesugihan pakai yang memang yang aman. Pakai yang aman ataupun memang harus sudah siap dulu. Kalau emang itu black magic, lu harus siap dulu dengan konsekuensinya, akibatnya. Tapi di saat lu udah siap, ya monggo silakan. Tapi hati-hati, banyak di luar sana oknum-oknum yang memanfaatkan kesusahan kita, memanfaatkan keadaan kita yang memang lagi panik, wah gue butuh laris, gue butuh ini, gitu. Jadi harus pilih-pilih banget. Tuh guys, pesan singkat dari kayak gini, ya kan? Jadi jangan salah pilih ya, jangan siapin mental kalian. Oke? Akhir kata, gue Patra Beraja. Gue Ki Geni Seketi. Kita pamit undur diri. See you.